Assalamualaikum, Adi. Kedengaran, Pak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan mulai. Oke, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Edi sama Pak Hadi Kusmanto yang telah menghadiri untuk memberikan orientasi lab MIPA. Di sini partisipannya masih 30, Pak. Kita mulai aja ya, Pak ya. Ya, Pak. Untuk sesi pertama, Bapak Dr. Edi untuk memaparkan mata kuliah apa saja yang akan dilakukan nanti di praktikum dan perkenalan sedikit ya Pak ya. Oke, waktu dan tempatnya saya persilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak. Mohon maaf Pak, audionya nggak kedengeran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tentang PPEP, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di semester 4. Di semester 4, PPEP itu SKS-nya ada 4 SKS. 4 SKS terdiri dari 3 SKS untuk teori, 3 SKS teori, dan 1 SKS untuk praktek. Untuk praktek ada 10 kali prakteknya. Mungkin mahasiswa pernah tahu dan pernah sekolah ya, pernah sekolah nggak? Halo, mahasiswa? Halo? Pernah. Ya. Pernah sekolah ya? Pernah. Ya. Nah, kalau sekolah waktu itu kan guru akan memberikan soal untuk dikerjakan ya, betul? Betul. Nah, sekarang dalam mata kuliah PPEP itu Anda nanti akan diajarkan untuk membuat soalnya. Kalau tadinya waktu sekolah Anda mengerjakan soal, maka nanti di semester 4 ini diajarkan untuk membuat soalnya. Membuat soal. Nah, kan yang diketahui dulu waktu di sekolah itu apa aja yang soal yang dikerjakan oleh siswa itu dari guru, apa aja bentuknya? Ada yang esai ada? BS benar salah ada? Ada. Nah, matching menjuruhkan ya. Yang paling banyak adalah pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Pilihan ganda paling banyak, Pak. Nah, ini nanti diajarkan oleh pengampu bagaimana caranya membuat soal yang akan dipakai kepada siswa. Jadi kalau dulu Anda diberikan soal oleh guru, maka sekarang bagaimana kita membuat soal untuk siswa gantian ya. Nah, untuk soal itu kan ada yang buatan guru dan ada buatan yang terstandar. Nah, ya. Kalau buatan guru itu seperti ulangan harian. Ulangan harian itu tidak perlu diuji dulu. Tapi kalau soal yang terstandar, misalnya untuk UN, ujian nasional, gitu. Untuk terstandar itu ada 4 yang diujikan. Pertama adalah validitas,
reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Nah, 4 itu nanti akan diajarkan bagaimana caranya apabila nanti suatu ketika Anda sudah masuk di lapangan sekolah sebagai seorang guru dan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membuat soal, maka Anda sudah dibekali untuk bisa membuat soal yang terstandar. Nah, ini nanti dalam teori itu akan diajarkan bagaimana membuat rumus itu didapatkan di bangku kuliah ini. Dan teori. Nanti praktiknya ada lagi dalam bentuk praktikum di lab itu. Jadi rumusnya diajarkan di teori, kemudian nanti dipraktikkan di lab. Nah, apa itu validitasnya? Sama nggak kira-kira apa yang diajarkan di teori dengan di praktek itu? Nah, salah satunya itu. Dan juga nanti di dalam prakteknya juga akan nyoba bagaimana bikinnya itu, membuatnya dari bentuk yang soal yang bentuk esai, ada yang pilihan ganda. Nah, itu dibuatkan. Kalau waktu SD itu pilihannya ada berapa pilihannya? Itu. Waktu SD. Kalau 2 BS, nggak salah. Kalau 3 kan, kalau SD 3 ya, A, B, C pilihannya. Ya, betul. Nah, kalau SMP, SMP itu sudah sampai D. 4 ya, A, B, C pilihannya. Ya. Kalau SMA? SMA sampai E. Gitu jadi mata di perkuliahannya. Nah itu nanti dari 4 untuk di SMP misalnya, kalau atau di SMA aja 4 ada 5 pilihan. Ya. Dari 4 itu 1 yang jawabannya yang benar. Ya. Dari 5 pilihan 1 yang benar, yang 4 adalah pengecohnya. Nah, pengecoh itu tidak bisa hanya asal jawab, asal buat, tapi harus ada yang pengecoh itu harus ada yang dipilih oleh mahasiswa, oleh siswa itu. Jadi kalau misalnya pilihannya A, B, C, D, soalnya pilihannya A, ya, yang benar A, berarti B, C, D, E itu juga ada yang milih. Jangan sampai misalnya E nggak ada yang milih, nah itu berarti nanti nggak boleh. Artinya si E itu harus direvisi karena minimal 2,5% dari soal itu harus ada yang milih. Dan misalnya 40 siswa, ada 1 atau 2 yang milih E itu. Pilihannya misalnya tadi dari 5 ya, 5 pilihannya jawabannya A. Nah si A jawaban B, C, D itu harus ada yang milih. Kalau ada 1 saja yang tidak milih, misalnya E nggak ada yang milih, maka itu harus tidak bagus. Berarti harus di soalnya itu harus direvisi. Karena itu berarti tidak bisa dipakai. Gitu. Nah, bagaimana caranya nanti akan diterangkan dalam teori di semester 4 itu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan kira-kira? Baik, untuk para partisipan, mana mau ada yang ditanyakan atau tidak mengenai PPEP ini? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya perencanaan pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu kita akan dilatih membuat soal, baik yang berupa esai atau pilihan ganda. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum ya. Pak, karena masih pada semester 1, Pak. Ya. Tapi pasti waktu sekolah itu waktu di sekolah di SMA, SMP, SD itu kan ada soalnya. Pasti ada soalnya. Nah, itu dalam bentuk esai, pilihan atau bentuk
objektif. Jadi soal itu ada dua, objektif, ada esai. Kalau esai itu bentuknya menjawab dalam bentuk menuliskan hasilnya itu. Ada esainya yang terstruktur, ada yang bebas. Kalau bebas itu berarti misalkan modelnya untuk matematika ini matematika semua ya. Selesaikan persamaan 2x kuadrat plus 2x plus x sama dengan 1 sama atau 0 aja. Dua lagi x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Selesaikan persamaannya. Nah, itu berarti itu namanya soal bebas. Karena untuk menjawab perpangkatan itu ada dua, ada tiga macam, ada rumus ABC, ada perlengkapan kuadrat sempurna, dan juga rumus PQ. Nah itu kalau selesaikan persamaan x kuadrat plus 2x plus 1 sama 0, itu berarti namanya bebas. Maka boleh milih yang mana. Pakai rumus ABC, rumus PQ, rumus perlengkapan kuadrat boleh. Tapi kalau terstruktur yang tidak bebas, itu misalkan selesaikan x kuadrat plus 2x plus 1 sama 0 menggunakan rumus ABC. Nah, itu namanya tidak bebas. Nah, itu nah kalau untuk yang objektif, kalau SD ada pilihan ganda, ada yang bebas ya, BS ya, benar salah, ada menjodohkan, ada melengkapi kuadrat, ada jawaban singkat. Nah, itu nanti diajarkan semua. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan orientasi mengenai praktikum PPEP, apa yang akan diajarkan apa saja, dari berapa SKS, berapa pertemuan sudah dipaparkan. Dan rupanya di sini tidak ada pertanyaan, Pak. Mungkin masih di semester 1 masih bingung apa itu validitas, apa itu reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Dia masih berpikir itu, Pak. Mungkin nanti ketemu di semester 4 ya, Pak Edi ya? Insya Allah. Ya, insya Allah akan bertemu sama Pak Dr. Edi Priyobaskoro di semester 4 mata kuliah PPP ini. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya, Pak ya. Kita lanjutkan ke wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi kedua kita lanjutkan kepada Pak Hadi ya. Pak Hadi Kusmanto. Oke. Kita lanjutkan ya Pak ya ke sesi kedua. Ini akan dipaparkan oleh Pak Hadi Kusmanto MSI. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Haji Farihin. Yang saya hormati Kepala MIPA ya. Iya, Pak. Yang sekarang itu Ibu Dr. Hada Ria ya. Iya, betul. Ya. Kemudian yang saya hormati seluruh staf lab dan host Saudara Guntur ini. Iya. Serta mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai ya, dan yang mencintai saya. Pasti, Pak. Oke. Praktikum untuk mata kuliah saya itu mengenai statistik ya, khususnya statistik inferensia untuk di matematika dan statistik penelitian di jurusan-jurusan yang lainnya. Untuk statistik inferensia yang di matematika
itu diberikan di semester atas ya, yaitu semester 6 atau 7, karena memang dipersiapkan untuk penelitian. Untuk penelitian dan untuk skripsi lah, seperti itu ya. Jadi mata kuliahnya itu didesain untuk membantu menganalisis data-data skripsi. Ya, ini untuk semester atas ya. Jadi untuk yang semester bawah itu harus ada pondasi statistikanya dulu sebelum nanti ngambil mata kuliah statistik untuk penelitian ya. Nah, di dalam statistik inferensia yang di matematika atau statistik penelitian yang umum, itu akan dikaji beberapa tool tentang riset ya, tentang riset, yaitu analisis korelasi yang biasanya itu hubungan antara variabel ya, kemudian analisis regresi, kemudian uji beda rata-rata. Hanya 3 yang nanti diberikan di semester 6 atau 7 itu, yaitu korelasi, kemudian regresi, dan perbandingan. Tapi ada beberapa topik khusus nantinya, yaitu mengenai statistik yang lanjutnya ada ya, kalau memang itu diperlukan oleh mahasiswanya, seperti analisis yang big data analitik yang sekarang lagi in, atau data science, itu bisa diberikan kalau memang itu dibutuhkan dan memang ada mahasiswa yang mau menganalisis yang kekinian. Ya, big data itu kan sekarang lagi booming sekali dan memang semuanya itu akan lari ke sana ya, ke big data. Untuk itu tool-tool big data ini memang perlu disampaikan. Tapi kalau ada mahasiswa yang risetnya ke sana, tapi kalau risetnya yang biasa-biasa saja ya, kayaknya cukup pengenalan saja untuk big datanya. Big data ini bisa lari ke perbankan, bisa lari ke bursa efek, bisa lari ke media sosial, semuanya ini bisa menyasar ke sana. Itu topik-topik inti yang akan dibahas nanti di statistika lanjut atau statistika inferensia, khususnya di matematika, dan statistika penelitian di jurusan-jurusan yang lainnya. Ini sangat baik sekali acara ini ya, yang mana mahasiswa itu nanti bisa memplanning risetnya dari awal dan kira-kira tool nanti yang akan digunakan itu apa. Nah, itu nanti kita bisa diskusi di semester atas. Mungkin sebagai prolog itu saja, Tur. Barangkali ada, karena ini waktunya katanya 15 menit, jadi saya ya sudah, kalau 15 menit saya akan sampaikan hal-hal yang intinya saja seperti itu. Barangkali ada mahasiswa yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, host. Baik. Untuk partisipan, ini Pak Hadi Kusmanto sudah memberikan paparannya mengenai statistik inferensia bagi matematik. Yang ini nanti di dalamnya kita akan membahas bagaimana kita menentukan riset dan bagaimana kita menentukan uji yang memang kita perlukan. Ada korelasi, regresi, perbandingan, dan sebagainya. Untuk partisipan, boleh responnya untuk bertanya. Ada yang sudah punya tema atau belum? Atau masih gimana? Karena kalian ini akan dituntut untuk membuat skripsi, betul Pak? Ya, mumpung ada Pak Hadinya, semester 6 ya nanti ketemunya, semester 6, semester 7-an lah. Karena ini penting ya, mata kuliah ini sangat penting, kalau tidak bisa, kita tidak bisa mengerjakan metodologi penelitiannya, apalagi ke pembahasannya. Bagaimana? Silakan di-on-kan audionya, lalu silakan bertanya. Atau nanti
via ini ada chat, Tur. Barangkali ada yang mau bertanya itu kan. Iya, Pak. Ya, Ya, silakan. Ayo bertanya. Tanya apa aja lah. Kalaupun tidak mengenai ini, tanya Pak ya Hadi seputar orang mana. statistik lah. Ya, Pak Hadi orang mana, nggak apa-apa, tanyain aja. Ayo, silakan di-on-kan audionya Halo, Tur. seputar statistik ini. Belum, Pak. Belum Ya. ada yang menanyakan. Belum ada yang mengaktifkan audionya. Ya kan ini ada 70. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Ferry Adansyah dengan Ya. 2008 Ya. 1050 64 dari jurusan Tadris Matematika kelas C. Baik. Langsung Izin bertanya, pertanyaannya. Seperti yang Bapak sampaikan, materi statistika inferensial ini kan nanti kan ada tentang statistika lanjutan, di mana statistika lanjutan ini akan mengulas big data seperti yang bisa menuju ke perbankan, efek, Ya. juga dan lainnya. Baik. Apakah nantinya setelah mahasiswa lulus, materi yang telah Bapak sampaikan ini bisa digunakan untuk bekerja di luar bidang tadris matematika atau gimana, Pak? Baik. Bapak Hadi Gusmanto, bisa dengar jelas ya? Iya. Apa saya perlu ulangi? Oke. Oke, sudah ya. Oke, baik. Ini materi big data analitik itu memang materi khusus ya, di mana ini materi pilihan yang kalau misalnya mahasiswa risetnya ada yang mengarah ke sana, maka itu akan diberikan. Tapi kalau risetnya tidak mengarah ke sana, ya itu hanya sebagai pengetahuan saja, knowledge saja, artinya tidak detail. Tapi saya harapkan mahasiswa matematika, khususnya atau mahasiswa YIN pada umumnya, itu disarankan mendalami big data ini, karena nanti setelah lulus itu akan sangat bermanfaat. Misalnya ada yang bekerja di perbankan, ada yang bekerja di Pertamina, atau ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, itu sangat dibutuhkan sekali big data. Bahkan untuk digital marketing pun itu diperlukan tool big data untuk menganalisisnya. Seperti itu. Jadi Mas An pakai tah? Materi diberikan Ya, itu akan memungkinkan lulusan matematika khususnya itu bisa bekerja di bidang-bidang yang memerlukan big data analitik. Seperti itu. Baik, jadi big data ini pasti bermanfaat untuk kedepannya ya. Walaupun kita belajar nanti dari matematika, kita bekerja, kita pasti menggunakan statistik big data tersebut. Baik, itu sudah jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan bagi peserta Zoom? Silakan on-kan audionya baru bertanya. Ya, bagaimana? Apa masih pusing? Atau bagaimana? Kalau di perkuliahan iya. lebih jelas. Kalau di SMA masih tentang median min gitu loh Pak, beda statistiknya. Iya. Masih dasar banget, Tur. Iya betul. Kalau di sini statistiknya ini untuk mengukur ya, mengukur hipotesis ya. Jadi kalian harus ditanamkan fondasinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Hadi mendengarkan nih dia. Beliau nggak pakai headset. Iya, ini bingung pakai headsetnya itu. Susah. Susah ya Pak. Saya pakai HP supaya tidak keluar lagi ya. Oh iya, belum ada lagi nih Pak yang bertanya. Silakan yang mau bertanya tadi mengenai big data. Ada yang mau bertanya korelasi itu apa, regresi itu apa, perbedaan rata-rata itu apa, uji-uji apa saja yang ada di statistik inferensi apa aja gitu. Tanyain aja, mumpung ada Pak Hadinya. Kalau saya nggak bisa bertanya soalnya Pak ya. Iya. Aduh, udah lama sekali nggak bertemu Pak Hadi. Ya, cukup mungkin, Dor. Oke, cukup ya Pak ya. Baik.
Terima kasih untuk pemaparan mengenai orientasi Pak Hadi. Sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di semester 6 sampai semester 7. Baik Pak, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan kepada Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD. Halo Bapak. Halo Pak. Ya, halo. Halo. Pengen makan dulu tadinya, tapi ya jangan Pak. Nanti makanya nanti ya. Oke. Kita mulai ya Pak ya sesi berikutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sambil lambaikan tangan kalau dengar suara saya. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan peserta kalau mendengarkan. Oke, sudah Bapak. Sebenarnya Mas Guntur, Ya. ini sudah berkenalan di mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan ya. Baik. Nah, kita sekarang berbicara orientasi praktikum. Saya mengajar mata kuliah berpraktikum terkait dengan pembelajaran pengembangan bahan ajar matematika PBAM. Itu. Nah, ini juga sebenarnya di awal terkait dengan kawan-kawan yang baru nih ya, kemampuan digitalnya, kemampuan internetnya mungkin masih belum diketahui ya. Baik. Itu. Makanya saya agak ya pengen membagi ilmu gitu kan. Bagaimana sih membuat video pembelajaran matematika. Nah, itu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Terutama nanti di mata kuliah saya di Logika Matematika dan Himpunan sebenarnya. Ya, sambil menyelam minum air lah. Baik. Oke. Ini teman-teman sudah menguasai dunia digital, terutama ya paling tidak handphone atau smartphone. Saya yakin sudah sih Pak. Sudah lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan, silakan. Yang sudah mahir menggunakan handphone atau HP. Oke. Kalau menggunakan laptop, yang di rumahnya ada laptop, lambaikan tangan. Ya, yang di rumahnya ada laptop, lambaikan tangan. Oke. Ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau ya, lebih dari 50% punya, Pak. Ya, kalau belum ada jangan kecil hati. Ya, nanti kan kita tugasnya itu rata-rata berkelompok. Nah, jadi nanti silahkan berpartisipasi dalam kelompoknya gitu ya. Baik. Gitu. Oke, saya share saja videonya ya. Bukan video. Materi PPT-nya. Boleh share screen? Boleh, Pak. Oke. Silakan host. Bentar, Pak. Oke. Tampak? Ya, sudah, Pak. Ya. Nah, ini nama channel saya di YouTube gitu ya. Jadi mendadak YouTuber ini, Mas Guntur. Iya, jangan lupa di subscribe, guys. Nah, oke, guys. Oke, kita mulai video pembelajaran dan proses pembuatannya. Nah, apa sih video pembelajaran itu? Gitu ya. Nah, secara harfiah, video itu sendiri adalah sinyal, ya, teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Pembelajarannya ya proses membantu peserta didik agar dapat yang tadinya tidak bisa jadi bisa gitu ya, agar lebih baik pokoknya. Matematika ya dalam hal ini kurikulum matematika sekolah dan perguruan tinggi. Jadi video pembelajaran matematika adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak yang digunakan dalam proses untuk membantu peserta didik agar bisa belajar lebih baik, ya, yang berisikan material matematika sesuai kurikulum yang berlaku. Gitu.
Jadi nanti kurikulum itu ya berubah-ubah. Jadi materi pun nanti berubah-ubah sesuai kurikulumnya. Gitu. Kenapa kita perlu mengembangkan bahan ajar video pembelajaran matematika? Yang pertama, ini karena potensi kendala ya, itu di era pandemi ini ya mau tidak mau gitu kan ya, kita harus mengatasi jarak, mengatasi waktu, kemudian peristiwa-peristiwa masa lalu itu kan berlangsung secara singkat, gitu Mas Guntur ya. Baik. Terus motifnya ya bisa menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa atau ya peserta didik atau audiens atau nanti akan ke sesama mahasiswa ya, gitu. Dalam diskusi atau di kelas online nanti. Kemudian mengembangkan pikiran, imajinasi, dan pendapat para audiens. Nah, kemudian ini dari faktor emosi bisa memperkuat, mempengaruhi emosi seseorang. Emosi maksudnya bukan marah-marah ya, gitu. Dalam hal yang baik pastinya. Kemudian ini bisa menjadi problem solving, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistis. Nah, ini manfaat videonya. Secara karakteristik, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian, efektivitas dan efisiensi, proses pembelajaran menjadi lebih jelas, menarik, lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Secara kualitas pendidik ya, ini dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik dan mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kalau dilihat dari peserta didiknya, ya siswa bisa lebih bersikap positif terhadap materi dan proses belajar. Gitu. Nah, fungsi videonya ini menghadirkan objek yang sebenarnya dan objek yang langka, kemudian membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya, membuat konsep abstrak ke konsep konkret, memberi kesamaan persepsi, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak, menyajikan ulang informasi secara konsisten, memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik. Kan biasanya kalau matematika terkesan sangar ya, gitu. Sepaneng. Adanya video pembelajaran itu bisa dikurangi lah paling tidak. Itu. Ya, mudah-mudahan nggak pada tidur ini ya. Insya Allah. Berapa? Oke. Kelebihan dan kekurangannya ini Mas Guntur. Dapat menarik perhatian siswa atau ya kawan-kawan nanti ya sesama mahasiswa. Terus mengatasi jarak dan waktu jelas, dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu, ya kan? Kita bisa putar-putar ulang tuh videonya. Terus demonstrasi dapat lebih dipersiapkan dan direkam sebelumnya. Ya, jadi ada persiapan dulu, lebih enak gitu ya. Kemudian tadi ya dapat diulang-ulang untuk menambah kejelasan. Kemudian mengembangkan pikiran dan pendapat siswa, itu kelebihannya. Kekurangannya penayangan terkait dengan peralatan lainnya. Ya, kita harus sedia webcam kalau nggak punya, harus sedia kamera yang bagus. Ya. Tapi rata-rata sekarang kayaknya handphone, smartphone sudah bagus-bagus ya. Sudah. Oke. Soalnya saya lihat nih pada bening-bening gitu ya. Bening. Bukan maksudnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Gitu. Kameranya bening. Iya. Lalu biaya yang tidak murah gitu ya. Ya untuk beli kameranya gitu kan ya. Tapi kalau sudah ada handphone yang oke, saya rasa itu bisa di minimalisir ya. Tinggal nanti waktunya gitu ya. Jadi harus sediakan waktu ya paling tidak 2 atau 3 hari untuk membuat materi. Kemudian tidak semua siswa atau ya kawan-kawan mahasiswa ini mampu menangkap informasi yang ada di video. Itu perlu berulang-ulang gitu. Ya, tapi kan ini tertutup ya, dengan kita bisa mengulang-ulang informasi tadi, gitu kan ya. Nah, kemudian film dan konten video yang tersedia belum tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Gitu. Jadi nanti harus dilihat ke RPS. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Kemudian sifat komunikasinya bersifat satu arah. Nah, seperti ini kan, saya cuma bisa ya lambaikan tangan ke kamera gitu kan ya, satu arah untuk mengkonfirmasi teman-teman ini masih ada dengan saya gitu. Begitu Mas Guntur. Baik, baik. Oke. Nah, aplikasi yang digunakan ini ada Camtasia, terus ada Windows Live Movie Maker, ada Direct Video, ada Pinnacle, ada Corel Video Studio Pro. Ya, gitu. Nah, yang saya gunakan yang paling mudah Camtasia menurut saya. Gitu. Nah, keterampilan yang dibutuhkan, keterampilan internet dan digital, keterampilan membuka dan menutup video, ya kan? Nah, seperti ya YouTuber begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, nanti menutupnya juga begitu. Keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola pembelajaran, kemudian keterampilan evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Evaluasi maksudnya tes ya. Itu. Jadi kita harus mengkonfirmasi feedback atau umpan balik dari video yang kita sudah paparkan tadi. Ini mahasiswa nangkep atau tidak, atau siswa nangkep atau tidak informasi yang kita berikan. Jadi kita lakukan tes. Begitu Mas Guntur. Baik. Oke kawan-kawan. Yuk, lanjut. Nah, ini cara menggunakan video pembelajaran. Presenter terlebih dahulu merancang apa yang akan ditayangkan. Gitu. Jadi nanti cek RPS-nya, cek indikator pembelajarannya, gitu ya. Presenter mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian presenter menyediakan durasi waktu dalam skenario, ya, dibuat skenario-nya, dan peralatan pemutaran video yang menunjang. Misalnya seperti mic, ini sekarang saya pakai headset, earphone, ya. Kemudian ada webcam juga, ada smartphone, laptop, gitu ya. Mudah-mudahan pada punya. Kemudian presenter memberikan tugas agar audiens dapat memperhatikan penuh dan fokus terhadap video pembelajaran yang akan ditampilkan. Tadi ya, kemampuan evaluasi. Kemudian setelah menonton video, presenter berinteraksi dengan audiens dan memberikan penguatan berupa soal-soal yang akan diujikan. Tuh, terkait dengan kemampuan pemahaman audiens menangkap informasi. Gitu Mas Guntur. Baik. Berikutnya, alur pembuatan video dengan Camtasia. Cukup sederhana, teman-teman. Ya, kita buat yang sederhana saja dulu. Ya, kalau masih pemula ya, gitu. Kalau sudah oke kemampuan digitalnya, ya silahkan mau direka-reka kayak ruang guru, gitu kan ya. Silahkan, gitu. Nah, ini kita menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. PowerPoint-nya jelas, gitu ya. Kemudian software-nya. Nah, itu. Kemudian cara membuat video Camtasia. Nanti kita tinggal masukkan file-file yang sudah disiapkan di tahap awal tadi gitu ya ke Camtasia. Nanti kita tinggal sinkronisasi waktunya. Kemudian ini menyimpan video pembelajaran gitu ya. Nanti mau disimpan dalam resolusi 360, 480 ya, 720 atau 1048 HD gitu ya. Yang paling kecil ada 144 ya. Tapi itu sudah tidak jelas ya, buram. Itu. Oke. Kita langsung praktekkan saja ya. Baik. Ini yang sudah ada Camtasia bagaimana? Oke, bentar. Saya mau lihat dulu audiensnya nih Mas Guntur. Mana ya? Stop dulu share-nya kayaknya ya. Ya. Coba yang sudah kenal Camtasia, silakan lambaikan tangan ke kamera. Yang sudah mengenal Camtasia, silakan lambaikan tangannya.
lambaikan tangannya, belum ada. Camtasia. 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 Siapa yang sudah mengenal Camtasia? Siapa itu Kayaknya Camtasia? belum ya. Iya, Pak. Camtasia gitu ya. Siapa Camtasia itu, Pak? Camtasia itu software atau aplikasi pembuat video. Software ya. Nanti saya kasih link downloadnya, gitu ya, Baik. yang memungkinkan gitu ya untuk download. Ya. Sebentar. Kalau yang biasa download software Movie Maker. itu pasti kenal webnya gitu ya. Ya. Ada Bagas 31 gitu kan ya. Ya. Bagas 31 ya, teman-teman ya. Atau di Yasir ya, Yasir. Ya. Nah, itu. Ini saya kasih linknya ya untuk downloadnya. Di situ Baik. ada spesifikasi laptop yang digunakan. Ya, kalau misalkan tidak kuat laptopnya, ya turunkan versinya gitu. Ya. Itu Pak Arif Abdul Haq sudah mengirimkan ya lewat pesan, silakan di kopas saja, lalu nanti di downloadnya. Nah, nanti instruksi instalasinya ada di situ semua, gitu ya. Silakan diikuti. Ikuti ya. Nanti kalau antivirusnya aktif, dimatikan dulu ya, gitu. Ya. Karena akan terdetek virus, tapi itu bukan virus sebenarnya. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi ya, kita siapkan bahan-bahannya. Nah, kita seperti acara memasak ya, Mas Guntur ya. Iya, betul lah. Sebentar. Ini ada yang menanyakan, Pak, apakah memakai laptop saja? Apakah memakai laptop saja? Ya, laptop itu saja. tergantung kreativitas. Saya bilang ini video yang sederhana, ya cukup pakai laptop saja dulu, gitu. Nah, Namanya pakai laptop saja dulu. video pembelajaran sederhana. Baik, langsung ditampilkan aja Pak, Camtasia itu apa, bagaimana pengerjaannya. Sebentar, saya siapkan dulu foldernya Mas Guntur. Saya screen share. Screen share. Nah, ini foldernya ya. Kalau mau ditambahkan background silahkan gitu ya. Ya. Nah, ini saya open filenya. Kelihatan ya? Ya. Nah, sambil beberapa halaman yang tadi saja. Di sini akan tampak menu PowerPoint ketika di awal buka ya. Nah, baik. Ini dengan catatan sudah instalasi Camtasia-nya Mas Guntur gitu. Baik. Jadi saya tidak akan menerangkan instalasi Camtasia-nya bagaimana. Nanti silakan dicek sendiri di web yang tadi ya, Bagas 31 itu. Oke, saya sudah anggap terinstall Camtasia-nya. Di sini ada menu add-ins paling atas. Oke, tampak? Ya, diklik. Nanti akan muncul record, terus ada gambar mic, terus ada ini ya, targeting ya, gambar icon targeting, ada layar, terus ada bentuk suara, pengatur suara. Kalau mau ada suaranya, ini diklik. Kalau nggak mau, jangan gitu ya. Nah, kalau mau merekam, ini record. Kelihatan kursor saya, Mas Guntur atau kawan-kawan? Belum, Pak. Belum ya. Tapi sudah di halaman ini ya, add-ins ya. Masih halaman apa ya? Explorer. Masih di halaman Explorer ini, Pak. Iya, kayaknya enggak ngikutin ya. Iya. Oke, saya ulangi lagi. Pantesan rada bingung ya teman-teman ini. Sorry. Mana ini? Saya stop dulu share-nya. Ya, coba. Share ulang ya. Oke, share. Nah, sudah ya. Ini coba. Tampilan awal PPT kan begini ya. Ya. Nah, ini ya. Kalau mau membuat bahan ajar yang sederhana, ini dengan PowerPoint dan Camtasia, kita pilih menu add-ins ya. Ini seperti yang tadi saya bilang, nih asumsinya teman-teman sudah instalasi Camtasia-nya. Gitu Mas Guntur ya. Baik. Kursor saya bisa mengikuti? Bisa. Ada record, ada menu
mic ya. Ya. Ini kamera. Tuh, kamera record. Ini layar. Kemudian ini untuk recording option-nya. Maaf ya, agak batuk ini. Oke, kita mulai saja untuk merecord ya. Gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada 3 menu ya. Ada klik begin, terus Ctrl Shift F9 untuk pause, terus Ctrl Shift F10 untuk stop. Gitu. Untuk awal merekam kita ya klik to begin recording. Gitu. Oke? Nah, ini sudah sedang proses merekam. Gitu. Nah, jadi nanti biar lebih enak main di animasi PowerPoint-nya. Gitu. Jadi munculnya satu-satu, Mas Guntur. Nah, itu sudah done ya. Tapi kita lanjut saja dulu ya. Nanti balas adan terakhir ya. Nah, ini tinggal seperti biasa saja PowerPoint kita mainkan begitu. Thanks for watching. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Stop recording, continue recording. Gitu. Nah, kalau mau stop recording berarti kita stop, kalau mau lanjut gitu ya, continue. Kita stop, nanti akan muncul Camtasia-nya. Nah, ini ya, kita save. Save bahan ajar. Mau diproduksi langsung atau mau edit your recording gitu. Kita edit saja dulu ya, biar tahu ya. Kalau produce nanti langsung ke pilihan menu kualitas video ya, yang 360, 720, 480 gitu. Jadi menunya itu, nah ini muncul ya di TechSmith Camtasia. Itu agak lama gitu ya. Ini karena efek hard disk saya yang sudah berumur, Mas Guntur. Layar saya masih terikuti? Masih. Belum, Pak, belum mengikuti. Masih di PowerPoint. Masih di PowerPoint. Oke, berarti saya stop dulu kalau gitu ya. Bentar. Sampai muncul Camtasia-nya. Oke, teman-teman. Yang masih stay dengan saya, coba lambaikan tangan di kamera. Oke, good. Terima kasih. Nah, ini Camtasia-nya muncul. Saya share lagi ya. Oke, sudah muncul tampilan Camtasia-nya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini yang tadi kita record. Ya. Media bin. Nanti kita tinggal drag ke track 1. Itu. Ya. Coba kita cek ya rekaman yang tadi. Itu ya. Hasil rekaman yang tadi. Jadi kalau mau tambahkan background, tinggal import media saja. Import media, ini ya background-nya. Bentar, saya stop dulu biar ada suaranya. Oke, ini hasil yang tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi mainnya main drag saja ya, di drag filenya. Terdengar? Sudah? Halo? Halo. Ya. Ada ya suaranya? Ada. Oke, ya kira-kira seperti lah kalau mau membuat video pembelajaran. Ya, karena kan macam-macam ini mau presentasi hanya menggunakan PowerPoint akan sulit. Itu ya. Nanti ini tinggal atur-atur
ketinggian suaranya. Itu. Jelas? Ya, jelas, Pak. Oke, kira-kira begitu. Ya, membuat video pembelajaran. Itu nanti yang banyak kita manfaatkan ya. Nanti mau di-share langsung videonya via YouTube atau via GCR atau via WhatsApp, itu terserah. Oke, kira-kira itu yang bisa saya share ilmunya ya. Mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa mencari informasi di luar sana. Gitu Mas. Ya, baik. Oke, mudah-mudahan nggak pada tidur nih ya. Enggak, Pak. Baik, sekian dari saya. Nanti kita lanjut sesi tanya jawab ya, silakan. Ini sudah ada yang nanya, Pak. Kalau tidak mempunyai laptop, hanya mempunyai HP bagaimana? Terus ini dari pemantau itu siapa ini pemantau? Silakan di audionya di-on kan. Kalau mau ngomong audionya di-on kan. Boleh secara langsung ya. Ya. Ini katanya pakai KineMaster aja katanya Pak. Karena emang KineMaster kan sudah kayak Camtasia yang saya gunakan juga. Dia pakai HP aja tapi lumayan bagus lah untuk pemula. Kalau nggak punya laptop loh, ini solusinya katanya seperti itu. Kalau laptop saya biasa pakai ini Mas Guntur. Photogrid. Photogrid. Iya, Photogrid. Ini ya aplikasinya. Coba cek saja nanti ya. Ya, nanti cek di Play Store ya. Ya. Di situ bisa ada menu slideshow. Jadi kita print screen dulu gitu ya. Ya. Kalau mau gambar-gambar yang mau ditampilkannya, terus kita combine gambarnya di menu slideshow itu. Baik. Jadi nanti akan bentuknya video, file video gitu. Sesuai instruksi yang ada di situ. Gitu ya. Sama algoritmanya gitu ya. Siapkan dulu bahannya, terus masuk ke aplikasinya, terus kita bikin videonya. Mau resolusinya resolusi rendah, sedang atau tinggi, begitu. Kalau pakai KineMaster di handphone bisa gitu ya, gitu. Saya juga menggunakan itu. Gitu. Itu lebih enak. Jadi banyak solusi ya, yang tidak mempunyai laptop. Pak, mau tanya dong Pak. Boleh. Ini dengan siapa? Mustafa Pak. Mustafa. Mustafa bisa on di-on-kan videonya. Oh, videonya di-on. Ya. Nah, baik. Kalau nggak salah kemarin tanya juga ya ke saya, cuma saya belum sempat jawab Mustafa ya. Mustafa. Silakan Mustafa. Boleh silakan, Mas Mustafa. Mustafa. Mustafa, Pak. Ya, baik. Langsung saja, Mas Mustafa, Pak. Mau menanyakan apa? Kan tadi kan dikasih ya untuk video editingnya itu kan. Ya. Menggunakan untuk laptop jika menggunakan selain Camtasia apa boleh? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Sesuaikan dengan yang dikuasai saja, Mas Mustafa. Oh, siapa? Gitu. Ya, Pak. Mas Mustafa. Bukan harus Camtasia, bukan. Ini yang saya gunakan. Ya, mau pakai Premiere atau mau pakai yang masih berbayar. Kalau saya sendiri pakainya Adobe Premiere ya. Nggak pakai Camtasia. Boleh. Boleh dong nanti di-share Mas Guntur aplikasinya. Boleh. Nanti saya yang ngajar praktikumnya Bang Alma. Boleh. Nanti saya share ya. Itu ya, boleh ya, Mas Mustafa. Jadi tidak hanya Camtasia, lebih bagus, lebih baik. Ya, pokoknya cari yang sesimpel mungkin menurut kalian gitu ya. Segampang mungkin maunya itulah. Yang bisa kalian kuasai ya itu yang digunakan. Begitu ya Pak ya? Betul. Karena ini kan untuk memangkas waktu dan jarak yang terkendala COVID ini ya. Betul. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Tadi dari Mas Mustafa, terus dari Muhammad Maskur sudah dijawab. Pertanyaan lagi, ini pemantau mana ini? Hanya chat aja. Video on kan? Lalu di on kan dong, tanya langsung.
Tidak ada? Ada lagi? Mungkin tidak. Kayaknya sudah. Jadi ini ada pertanyaan ya, Pak, kenapa nggak berhenti dulu azan begini gitu ya? Ya, itu kan masing-masing ya, gitu. Saya ya masih sah-sah saja berhenti, gitu kan, dan tidak berhenti. Itu saya menginginkan tidak berhenti. Nanti ketika mendengar azan terakhir dari masjid mana, baru saya jawab, gitu. Jadi sudah dijawab ya, Pak Mantau ya. Lebih baik langsung ngomong gitu kan, daripada di chat. Ya langsung interupsi Pak. Ini sudah ada, gitu kan lebih enak gitu. Baik, tidak ada lagi Pak. Kayaknya dicukupkan saja karena waktunya juga sudah habis. Ditutup Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih ya. Sekian dari saya, salam kenal ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi menghasilkan karya-karya terbaik di jurusan Statis Matematika. Sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arif Abdul Haq SSI MTD. Dan terima kasih pada para peserta Zoom. Ini hari terakhir kalian mengikuti orientasi lab MIPA. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup acara ini dengan hamdalah ya, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran katsiran ala tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.